Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai hambatan-hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah. Nah, sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rosita, NIM 202222068, Prodi Administrasi Publik Reguler 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sinjai. Adapun pokok pembahasan presentasi ini yaitu pertama, definisi hambatan dan perencanaan pembangunan daerah, kedua, hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah dan solusinya, ketiga, konsep perencanaan dalam mencapai tujuan, dan keempat, contoh kasus yang terjadi di Sulawesi Selatan, dan yang kelima, contoh pembangunan mangkrak di Indonesia. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas mengenai definisi hambatan dan perencanaan pembangunan daerah. Hambatan adalah suatu hal yang dapat menghalangi terlaksananya suatu program. Adapun yang dimaksud perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah dan solusinya. Untuk hambatan yang pertama yaitu hambatan eksternal. Kegagalan implementasi belum tentu dikarenakan karena lemahnya kebijakan, namun bisa jadi karena faktor-faktor di luar organisasi. Seringkali antara lembaga perencanaan kebijakan dan lembaga teknis pelaksana kebijakan memiliki gap karena ketergantungan dengan pihak lain. Sebagai contoh, pada beberapa program pengentasan kemiskinan, untuk menentukan sasaran program diperlukan data dan informasi dari instansi di luar pemerintah daerah. Ketersediaan data informasi yang dikeluarkan oleh lembaga di luar pemerintah daerah dalam hal waktu seringkali momennya tidak bertepatan dengan kapan data itu dibutuhkan. Ketika proses perencanaan program atau kegiatan membutuhkan data, sering data tidak serta-merta tersedia. Dari sisi kelengkapan data juga sering mengalami kendala. Kebutuhan satu data untuk proses analisis sangat tergantung dengan pihak lain. Kedua, waktu dan sumber daya. Proses perumusan perencanaan kebijakan yang dilakukan harus mensinergikan tata kelola waktu dan masing-masing aktor. Idealnya, pelaksanaan perumusan rencana pembangunan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkatan desa sampai dengan provinsi. Akan tetapi, masalah-masalah yang terjadi di lapangan menyebabkan tidak semua pedoman pelaksanaan dapat dilalui dengan baik. Hal tersebut masih ditambah dengan perumusan kebijakan di tingkat provinsi harus disinergikan dengan kebijakan dari pusat, sedangkan tak kala waktunya kadang tidak bertepatan. Kendala waktu seperti dicontohkan di atas tentunya akan membawa dampak seperti terjadinya distori atas berbagai hal yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan. Ketiga, kebijakan yang tidak didasarkan pada landasan pemikiran atau teoritis yang kuat tentang hubungan sebab akibat antara kebijakan dan hasil yang akan dicapai. Keterbatasan waktu pada akhirnya akan menimbulkan konsekuensi pada kualitas rumusan kebijakan yang dibuat. Proses kebijakan memerlukan waktu yang ideal dalam perumusannya sehingga analisa-analisa yang diperlukan dalam proses kebijakan mempunyai kualitas yang baik. Seringkali keterbatasan waktu dan kelengkapan data informasi menyebabkan rumusan kebijakan yang dibuat tidak didasarkan pada landasan pemikiran teoritis yang kuat dikarenakan analisa-analisa yang dilakukan tidak dapat dilakukan secara ideal. 4. Lembaga pelaksana jarang yang mandiri. Lembaga-lembaga pelaksana teknis kebijakan jelas terlihat tidak bisa mandiri. Intervensi dari pihak eksternal pelaksana teknis, keterbatasan waktu, keterbatasan data, dan informasi membuat pelaksana akhirnya justru melaksanakan kepentingan pihak yang lebih dominan. Pelaksanaan teknis kebijakan tidak bisa secara kuat kemandiriannya dalam melaksanakan kebijakan.
Padahal seharusnya jika menyangkut sasaran dan kebijakan, tentunya lembaga pelaksanaan teknis yang memiliki dasar pengetahuan yang paling dominan. Kelima, jarang ada kesepakatan yang umum di antara para aktor tentang tujuan kebijakan dan cara mencapainya. Salah satu tahapan yang penting dalam proses perencanaan tahunan pemerintah daerah adalah penyusunan dokumen RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada rencana kerja pemerintah pusat yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendayaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penjabaran RPJMD dimaksud bertujuan untuk mewujudkan pencapaian visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah. Keenam, jarang ada satu kondisi terjadinya komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Proses perencanaan program atau kegiatan terpisah dari penganggaran. Hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan informasi besaran anggaran. Implementasi dari hal tersebut adalah para aktor yang terlibat dalam proses perencanaan seringkali membuat usulan sebanyak-banyaknya agar kemungkinan usulan yang disetujui juga semakin banyak. Terpisahnya proses perencanaan dan anggaran ini juga berlanjut pada saat memerankan perannya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi. Ada juga pendapat lain mengenai hambatan-hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama, belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah. Kedua, belum efektifnya pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah. Ketiga, belum terintegrasinya sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran. 4. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan. 5. Rendahnya kapasitas sumber daya perencanaan pembangunan. Dan yang terakhir, rendahnya inovasi daerah. Adapun solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah yaitu pertama, melibatkan para pegawai terutama mereka yang terkena pengaruh dalam proses perencanaan. Kedua, memberikan banyak informasi kepada para pegawai tentang rencana dan kemungkinan akibatnya sehingga mereka memahami perlunya perubahan serta mendapat manfaat apa yang diharapkan dan apa yang diperlukan untuk pelaksanaan yang efektif. Ketiga, mengembangkan suatu pola perencanaan dan penetapan yang efektif, suatu track record yang berhasil mendorong kepercayaan kepada para pembuat serta menjadikan rencana baru tersebut diterima. Lanjut pada pokok pembahasan ketiga, konsep perencanaan dalam mencapai tujuan. Menggunakan metode SMART Goals. Yang pertama, spesifik atau khusus. Saat kamu memiliki target ataupun rencana, kamu menetapkan target yang spesifik. Buat target secara detail, jelas, dan dapat dipaparkan dengan baik. Artinya, suatu target yang secara khusus bukan target yang dapat ditentukan secara umum. Kedua, measurable, terukur. Apabila kamu sudah menentukan tujuan secara spesifik, maka langkah selanjutnya adalah mengukur progres dari tujuan spesifik yang sudah kamu buat. Apakah kita bisa melihat kita semakin dekat dengan tujuan atau tidak? Guna dari adanya measurable juga untuk melihat menentukan langkah selanjutnya dari fakta-fakta yang sudah ada. Ketiga, actionable, dapat tercapai. Pada poin ini, kamu juga perlu mengetahui bahwa target yang telah kamu tentukan tersebut dapat dicapai. Artinya, target ini tidak boleh terlalu mudah tetapi juga tidak boleh terlalu sulit. Dengan adanya actionable ini, kamu dapat menilai apakah tujuan yang telah kamu buat tersebut dapat dicapai atau tidak. Apabila tidak, maka kamu bisa menentukan tujuan lainnya. Keempat, relevant atau sesuai. Saat kamu membuat target, kamu perlu memilih target yang relevan. Artinya, jika target tersebut mencapai target tersebut,
tentu akan memiliki dampak terhadap yang lainnya. Kelima, time bound atau batas waktu. Jika kamu memiliki tujuan, tentunya kamu harus menetapkan batas waktu dalam mencapai tujuan atau goal milikmu itu. Batas waktu ini yang relatif diperlukan agar dapat terfokus dan dapat mempersiapkan sumber dana yang diperlukan sedini mungkin. Lanjut, yang keempat, contoh kasus yang terjadi di Sulawesi Selatan. Jalan Sidrap, Sopeng, Sulawesi Selatan. Kegagalan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang baik diperlukan oleh setiap daerah atau negara. Infrastruktur yang baik tentu akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat serta perekonomian nasional yang maju. Tetapi dalam praktiknya, pembangunan infrastruktur memang selalu diwarnai dengan kontroversi tidak sesuai pembangunan infrastruktur di Indonesia. Salah satu proyek pembangunan infrastruktur yang sedang ramai dibicarakan masyarakat Sulawesi Selatan adalah proyek pembangunan Jalan Sidrap Sopeng. Proyek pembangunan jalan tersebut sudah berapa kali dianggarkan dan dikerjakan. Terakhir dikerjakan oleh kontraktor pada tahun 2002. Kemudian rencana dilakukan lagi di 2023, namun hingga saat ini proyek tersebut masih belum dimulai dan rampung diperbaiki. Yang terakhir, pembahasan kelima tentang contoh pembangunan mangkrak di Indonesia. Terdapat 10 proyek terancam mangkrak di Indonesia. Yang pertama, proyek terancam mangkrak di Indonesia, Bandara Kertajati. Bandara Kertajati terletak di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Pembangunan bandara ini dimulai pada tahun 2013 dengan anggaran pembangunan yang menilai hingga 2,6 triliun. Bandara Kertajati sendiri resmi melayani 12 rute domestik. Kedua, Bandara Internasional Yogyakarta. Bandara Internasional Yogyakarta sudah berhasil diresmikan tahun 2020 lalu. Bandara di Kulon Progo ini sebenarnya dibangun untuk menampung penumpang yang terlalu banyak dari Bandar Udara Internasional Adi Sucipto. 3. Kereta cepat Jakarta-Bandung. Kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan salah satu mega proyek yang dinantikan masyarakat, terutama mereka yang sering bolak-balik Jakarta-Bandung. 4. Tol Cisumdawu. Tol Cisumdawu merupakan singkatan dari Ciu Sumedang Dawuan. Tol ini memiliki akses yang sangat penting. 5. Proyek terancam mangkrak di Indonesia, jalur kereta api Makassar-Parepare. Pemasangan jalur kereta api Makassar-Parepare sudah mulai sejak tahun 2015 silam. Adapun jalur kereta ini nantinya diharapkan bisa menjadi penghubung berbagai tempat wisata. Namun sayangnya pembangunan proyek ini harus rela mangkrak akibat persoalan dana dan pembebasan lahan. Keenam, Meikarta. Kasus suap terkait dengan penyurusan izin proyek sempat mewarnai proses pembangunan Meikarta. 7. Jalan Tol Manado-Bitung. Pembangunan jalan tol memang menjadi salah satu proyek yang gencar dilakukan oleh pemerintah. Bukan tanpa alasan, jalan tol sendiri sejatinya merupakan penghubung antara daerah sehingga waktu perjalanan masyarakat pun akan semakin singkat. 8. Pembangunan 12 smelter. Pengertian dari smelter sendiri yaitu fasilitas yang diperuntukkan sebagai pengolahan hasil tambang. Kebutuhan dana untuk membangun beberapa proyek tersebut mencapai angka 64,35 triliun. Dalam pembangunannya, proyek ini menemui beberapa hambatan, misalnya saja 12 smelter tersebut mengalami masalah pendanaan. Ke-9, RT Palembang, Light Rail Transit atau LRT Palembang. LRT Palembang sendiri pada awalnya dibangun sebagai bentuk kebutuhan ajang Asian Games 2018 lalu. Dana yang dilontarkan oleh pemerintah untuk membangun proyek ini mencapai angka 12,5 triliun. 10. Proyek terancam mangkrak di Indonesia, Bandar Pasir. Bandar Pasir juga merupakan salah satu proyek besar di Indonesia yang dikatakan mangkrak. Sebenarnya, Bandara Pasir merupakan salah satu pendukung pembangunan ibu kota negara Nusantara. Bandara yang terletak di Kabupaten Pasir ini berdiri di atas lahan sebesar
213 hektar. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.